4. Berarti yang nggak pulang ada tuh. Oh 1. Wah, Ibu Bebek bingung. Kemana anakku yang 1 ini? Tadi ada 5. Sekarang tinggal berapa nak? 4. Oh, 4 bebek ini kemudian jalan lagi pergi mencari tempat bermain. 4 anak bebek pergi naik gunung terus turun. Ibu panggil 3 anak bebek kembali. Oh, tadinya ada berapa bebek? Tadinya 5 sayang. Terus 1 bebek nggak pulang tinggal. Oh, ternyata 1 bebek lagi nggak pulang, jadi ada tuh. Kemana anak-anak bebek ini? Tapi anak-anak bebek ini tidak pernah takut untuk pergi bermain. Dia mencari tempat bermain yang ada di pinggir sungai. 3 anak bebek pergi terusin. Naik gunung turun lagi. Ibu panggil. Kuek 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 kuek. 2 anak bebek kembali. Ibunya sedih. Anak-anakku yang tadi jumlahnya ada, terus hilang lagi 1 jadi. Sekarang 1 lagi hilang jadi. Kemana anak-anakku kata ibu? Oh, anak-anak bebek ini senang pergi jauh tanpa meminta izin sama ibu. Boleh nggak kalau begitu? Kenapa nggak boleh sayang? Harus minta izin sama siapa yang suka pergi gak minta izin sama ibu? Oh, nanti minta izin sama ibu kalau mau main ya. Tadi tinggal berapa anak bebeknya? Kita nyanyi lagi. Dia mencari tempat bermain yang ada di kaki gunung dan di pinggir sungai. 2 anak bebek pergi terusin. Diulang. Tadi tinggal 2. Kita nyanyi sama-sama yang keras supaya anak bebeknya mau pulang. 2 anak bebek pergi terus. Naik gunung turun lagi. Ibu panggil. Kuek 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 kuek. 1 anak bebek kembali. Ibunya nangis. Kalau suara nangis gimana? Gitu. Gimana kalau suara nangis? Gitu. 1 anak bebek ini ditanya sama ibu, kemana kakak-kakakmu yang jumlahnya ada tuh? 5, 4. Jadi ini sekaligus untuk ngajarin anak-anak belajar berhitung. Tadinya ada 5, pergi 1 tinggal. 4. Oh, pergi lagi 1 jadi 3. Gunung turun lagi. ibu panggil. Kuek 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 kuek. 5 anak bebek kembali. Nanti kalau mau pergi jangan sampai bikin ibu sedih. Minta izin sama ibu. Terima kasih anak-anak. Cerita dari Mama Geri. Siapa masih mau dongeng lagi? Sekarang kita akan pergi kayak namanya Indo. Oke. Paman Giri kasih tahu. Ada bintang tamu yang datang ke acara jeplok-jeplok. Yang akan tampil adalah Kak Agus DE. Biar keras, monggo. Oh berdua sama kalian, oke.
Ini karya namanya oh bagus. Penipuan. Oh ini karya. Keplok-keplok dulu buat kalian. Aduh hebat. Lagi nyari kabel. 5 anak bebek pergi terus. Naik bukit turun lagi. Ibu harimau panggil. Ibu bebek. Kalau ibu bebek panggil. Kwek kwek. Kalau ibu kambing panggilnya gimana? Kalau ibu kerbau panggil suaranya apa? Kalau ibumu sendiri panggilnya gimana? Oh, sudah ada Kak Agus TS, tepuk tangan buat Kak Agus. Terima kasih Kak Geri dan cucu-cucuku. Mungkin kalau tadi bilangnya adik-adik, kalau sekarang aku bilangnya cucu-cucu. Dan inilah anak aku. Yuk kalian. Jadi kita mulai dongeng apa nih? Si kancil anak nakal. Ingat dong. Ayah bunda, kita nyanyi sama-sama. Semua. Yuk. Si kancil anak nakal. Suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung. Jangan diberi makan. Itu sampai kemarin. Si kancil anak nakal suka curi ketimun. Ayo lekas dikurung. Tapi kancil yang ini telah diampuni. Pagi itu dia tertidur. Lalu ibunya membangunkannya. Kancil, bangun sayang. Kancil. Iya mami. Kenyang. Mandi sayang. Aku udah mandi. 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 Anak-anak, mandi atau bandi? Coba, mandi. Mami. Aku masih kecil nggak bisa bilang mami. Contoh. Kancil. Ayo kita sekarang mengganti baju. Mami, aku udah siap. Kancil, Iya ayah. cepatlah nak. Nanti terlambat. Ayah mau pergi ke Ya ketawa kamu. Ayah sekolah di bawah aku juga. Ayah ingin mengantarmu sayang. Oh my god. Kenapa begitu bergembira? Iyalah, karena ayah mau antar aku sekolah. 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 Coba anak-anak, sekolah. Sekolah. Kancil, Ya ayah. sekolah. Ini jangan. Apa tawa? Ketawa. Aku ketawa. Itu ketawa. Nangis. Tapi katanya ayah Sekolah sayang. Yuk. nggak mau, aku nggak mau pergi sekolah. Kenapa? Nih, katanya apa nih? Katanya nggak nampak. Kat, kata teman aku di hutan dekat sekolahku ada ular. Ular apa nak? Ular naga panjang, bukan kepala. Kancil. Ayah, ayah dibentak-bentak dulu nanti aku autis. Ya sudah, ayo kita berangkat nak. Ayah, kata teman aku di hutan ada ular besar. Ular itu kalau marah, katanya dia akan menyemburkan api dari mulutnya. Kalau nih, Itu. Kenapa?
Kenapa? Ada? Nah kan di mana-mana kan jadi ngehayalnya aneh-aneh. Loh, tadi kan cerita ada binatang keluar api. Nah. Itu tadi api. Ya kan tadi dibilang ularnya kalau marah menyemburkan api. Tapi nggak ada api kan? Nggak ada. Nggak ada. Kan ngehayal kan? Di mana? Mau ke mana? Serius? Coba lihat bukunya. Lihat. Iya. Ceritain lagi ya. Salah lihat kali tadi. Coba lanjutin dulu. Itu dia makanya. Ini ibu-ibu juga teriak juga lagi. Kata teman aku, ularnya kalau marah menyemburkan api. Mana? Makanya jangan ngehayal. Iya, ularnya itu kalau marah menyemburkan api. Nggak ada kan? Nggak ada. Coba lihat jempolnya. Lihat jempolnya. Lebih kayak enak kaosnya. Agus, kaosnya bukan buat dimakan, dicicipin boleh. Ke sekolah. Sampai naik motor ceritanya. Sampai di sekolah, Fania berkenalan sama teman-temannya. Halo, perkenalkan, nama saya Fania. Oh, hai, nama saya Dedi. Fania dan Dedi menjadi teman. Tiba-tiba, ada yang tahu itu bunyi apa? Bunyi bel, pertanda harus masuk ke kelas. Fania, Dedi, dan teman-teman yang lain masuk ke kelas. Sesampainya di dalam kelas, Bapak Guru masuk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Ya Allah kok rati sahur itu yo. Kok gak semangat? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Melki. Jadi sebelum kita memulai perkelasan kita kelas kita pagi ini, kita kenalan dulu. Siapa yang mau kenalan lebih dulu? Ayo, siapa yang berani? Di kelasnya Fania, namanya siapa sayang? Siapa namanya? Fatih berani. Fatih berani buat kenalan lebih dulu. Beda ceritanya di kelasnya Fania. Di kelasnya Fania gak ada yang angkat tangan. Semuanya lirik-lirikan. Siapa yang angkat tangan ya? Bapak Guru nanya lagi. Ayo, siapa yang berani mau kenalan lebih dulu? Nah, di sini banyak ya. Siapa namanya? Siapa? Naura. Siapa namanya? Piera. Ada namanya siapa? Mika. Oke. Nah, di sini anak-anaknya berani. Di kelasnya Fania belum ada yang mau angkat tangan. Tiba-tiba Fania ngeliat nih. Fania mau angkat tangan ah. Pelan-pelan. Pak Guru, Fania mau kenalan lebih dulu. Fania berani mau kenalan dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Fania. Fania maju ke depan kelas. Halo
tadi cuma maju duluan aja. Tapi Fania digodain rambutnya. Tiba-tiba Fania ingat yang dikatakan sama ibunya. Kita semua yang hadir, kita semua yang lahir di dunia ini berharga dan istimewa. Mengingat itu, Fania lalu menjawab, tidak apa-apa rambutku keriting seperti mie telur. Ini telur kan enak. Lalu Pak Guru mendekat. Ayo anak-anak, boleh tidak kita menggoda teman kita yang rambutnya berbeda dari kita? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh tidak kita menghina teman kita yang warna kulitnya beda dari kita? Beda tidak? Boleh tidak? Tidak boleh ya? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh tidak kita menghina teman kita yang bentuk tubuhnya beda dari kita? Tidak boleh. Nah, karena itu kita harus saling mengasihi, melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Tiba-tiba di belakang kelas, Dedi mengatakan, teman-teman, sepertinya kita harus minta maaf pada Fania. Ayo, semuanya lalu berkumpul, minta maaf pada Fania. Dan kemudian mereka bermain bersama. Nah, Kak Tilda punya satu lagu nih teman-teman. Nanti diikutin ya. Bisa diikutin ya. Maaf Kak Tilda soalnya tidak bisa main musik sejujurnya. Oke, diikutin ya. Hai kamu yang gemuk. Hai kamu yang kurus. Hei kamu yang kurus. Kamu yang tinggi. Kamu yang tinggi, Kamu yang pendek. kamu yang pendek, Berambut keriting. berambut keriting, Berambut lurus. berambut lurus, Berkulit putih. berkulit putih, Berkulit coklat. berkulit coklat. Kita semua istimewa. Kita semua istimewa, Kita semua berharga. kita semua berharga, Saling menyayangi. saling menyayangi, Bermain bersama. bermain bersama, Saling menyayangi. saling menyayangi. Kita bahagia. Terima kasih banyak Kak Geri. Terima kasih Kakak Tilda dari NTT. Tepuk tangan untuk Kakak Tilda. Bye-bye Oke, pelangi terusin alangkah. Ada warna apa aja? Pinter. Siapa? Oke. Hebat, tepuk tangan buat semuanya. Oke, tadi sudah jalan-jalan ke NTT yang adalah singkatan dari sekarang kita akan jalan-jalan lagi keliling Indonesia sampai ke Kota Pahlawan. Siapa yang tahu Kota Pahlawan ada di mana? Di mana? Di mana? Bukan Makassar. Di mana Kota Pahlawan? Bukan Semarang. Kota Pahlawan. Ada di mana? Oh, Surabaya. Sekarang yang akan tampil Kumpul Dongeng Surabaya. Kumpul Dongeng Surabaya. Halo. Oke, selamat pagi semuanya. Jadinya nggak ada dia telepon deh. Kita nyanyi dulu sama-sama ya. Yuk, sama-sama. Ayo teman kita berkumpul.
Gajah itu kelaparan. Aku lapar nih. Gajah itu lalu mencari buah-buahan di hutan. Teman-teman, aku gajah lapar. Aku cari-cari makanan. Di sini ada buah nggak ya? Ada angkringan. Ada angkringan. Wah, ternyata banyak sekali di sini. Dem, dem, dem. Wah, ada pisang kecil. Ini lucu sekali. Aku lupa nggak baca bismillah. Dum, 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 dum. Ah, ada buah pisang. Itu dia. Di situ ada buahnya banyak sekali. Gajah itu terus mencari makan dan makan buah sebanyak-banyaknya. Lalu dia menemukan sebuah pohon yang buahnya sangat segar. Wah, di sini ada pohon besar. Buahnya tapi kecil-kecil. Aku makan dulu pasti enak. Oh, kesini kamu. Kenapa ya? Wah, si gajah makan dengan lahap. Tanpa sadar, gajah itu ternyata menginjak rumah semut. Semut-semut merasa heran, kenapa rumahnya bergetar. Semut-semut itu pun keluar dari rumahnya. Semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak ada rahmat? Semut-semut itu menegur. Teman-teman, karena semut-semut itu kecil, gajah tidak mendengar. Ayo kita bantu semut-semut memberitahu gajah. Coba tangannya semua ke atas. Ikuti bunda itu ya. Gajah. Kamu merusak rumah semut. Kamu merusak rumah semut. Maka gatel-gatel ini. Gajah, kamu sudah merusak rumahku. Jadi kamu bersalah. Kamu harus meminta maaf kepada kami. Semut kecil. Betul kan? Gajah besar. Saya mau minta maaf. Iya, mau. Gajah tidak mau minta maaf sama semut, teman-teman. Dia pun malah pergi meninggalkan semut. Lalu, karena kekenyangan, dia bersandar di sebuah pohon dan tertidur. Semut-semut pun marah dan ingin memberi pelajaran pada si gajah. Mereka pergi menghampiri gajah yang sedang tertidur. Semut-semut itu mulai naik ke tubuh si gajah. Dari kakinya ke badannya. Lalu mereka masuk ke dalam telinganya. Masuk! Gajah pun terbangun dan merasa kegelian di telinganya.
para semut pun keluar dari telinga si gajah. Dan akhirnya Tayangnya tak dapat semut. Dan akan diulangi lagi. Iya. Gimana teman-teman? Maafkan nggak? Ah, enggak. Enggak. Ya udah, datang penjaga Kita maafkan aja ya, karena dia sudah mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, kita maafkan, kita jadi sahabat. Salaman dulu. akhirnya gajah minta maaf dan mereka bersahabat selamanya. Mereka jadi berteman baik. Demikianlah cerita kita dari kemudian kita tentang gajah dan semut. Sampai jumpa, terima kasih. Kumpul dongeng surah. Kumpul dongeng Surabaya. Semakin banyak yang hadir di sini. Lihat kebunku. Ada dan ada yang setiap hari. Mawar, melati, semuanya kaplok lagi. Mau ikut jalan-jalan? Jalan-jalan di negeri dongeng, di dunia imajinasi untuk anak-anak seluruh Indonesia. Sekarang Paman Keri mau buka kesempatan, ini pakai bahasa Inggris ya, untuk open mic. Open mic itu siapa di antara sahabat pendongeng nasional yang mau tampil? Silakan. Open mic, monggo. Kalau ada yang ayo, kita punya waktu. Ini open mic. Oke, duduk dulu sebentar. Dari mana? Dari Cerita Baik Foundation Medan. Dari Medan. Oke, tunggu. Ini pelajaran dulu untuk tanah air dan Medan ada di Pulau Kali. Salah no, guys. Oh, Medan ada di Pulau Sula. Jadi Medan ada di mana? Pinter, itu namanya baru anak Indonesia. Oke, kita cerita nanti habisin ada open mic lagi. Jangan pakai meletus balon. Nanti meredak. Oke, kita open mic, sekarang kita ke Medan. Boleh tepuk tangan. Cek. Yang dari Medan tidak sendiri. Hari ini kita berdua. Ada Kak Anti dan Bunda Indri. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, Medan. Ahoy, hora. Ya Bunda, ayo. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Anti dan Bunda Indri bawa cerita dari Sumatera Utara. Bunda, sudah bisa kita mulai? Oke, sudah di sini. Oke, video sudah dapat? Iya, mari kita mulai cerita. Kita cerita dari daerah mana?
dari daerah Subulu Salam yang masih termasuk pulau Sumatera Utara, Bunda. Kita bawa cerita dari Tapanuli. Ya, dengan bahasa Tapanuli dan bahasa Indonesia ya, adik-adik. kenceng Oh, ya. Dengan bahasa suku salam dan bahasa Indonesia. Iya, jadi kita Kok ngeri? imbang ku hakana bagaikan cerita. Teman-teman, dengarkan cerita. Ya Sarawaki kahia lot sarakalak tukang kayu gelakna Datu Panggana. Alkisah, hiduplah seorang tukang kayu bernama Datu Panggana. Setiap hari ke Kajona main patung. Gue kerja siap patung deh. Letak kena anak depan sapona. Suatu kali, Datu Panggana membuat patung dari kayu lalu diletakkannya di depan rumahnya. Lalu roh sarakala Doholi menjaga kain ulos gelakna bau partiga-tiga. Datanglah seorang pedagang ulos yang lewat di depan rumahnya bernama Bau Partiga. Oh, mendena patungen. Aku pakaikan ulos. Wah, bagusnya patung ini. Oh, coba aku pakaikan ulos di badannya. Lalu Laus Moya kono sarakalak naik gelangna Dato Partoa. Setelah dia pergi, datanglah seorang kakek tua yang bernama Datu Partoa. Bendena patungnya. Ya Tuhan, anakku aku bikin cerita di Jogja. Wah, bagus sekali patung ini. Ya Tuhan, berikanlah aku anak seperti patung ini. Doa si Dato Partoa dikabulkan. Patung Dai berubah menjadi anak debu yang bahu panah. Doa itu dikabulkan, teman-teman. Dan patung tadi berubah menjadi anak perempuan. Karena kau berubah, maka mbah nama anak Dai. Oh, si mukanya dia kain ulas makanan burung. Dia alikku. Tidak bisa. Patung ini aku yang memberinya pakaian. Maka patung ini adalah milikku. Aku yang memberi dia nafkah. Aku yang mendoakannya jadi manusia dan memberinya makan. Maka patung ini, anak ini adalah anakmu. Karena kalau si Tulueng enggo saling berebut, maka diutus Sarah penasehat. Karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka diutuslah seorang yang bijaksana bernama Aji Bahir. Ulang dulu dari tanda kene berubah. Bukan sambilnya. Datu Panggana karena yang lain maka jadilah pamannya. Begitu tak Jawa. Datu Panggana, karena kau yang membuat patung ini dari kayu, maka kau jadi pamannya saja. Dan Bau Partiga-tiga karena kamu masih muda, maka jadilah saudaranya dan Dato Partoa jadilah ayahnya. Dan karena kau Bau Partiga-tiga, tadi Bau Partiga-tiga Jadi saudara jadi kakaknya saja. Kalau
Kemudian mereka menjadi sada keluarga. Dan akhirnya mereka menjadi satu keluarga. Demikian cerita dari Tapanuli Sumatera Utara. Kami ditambahi Malaysia. Terima kasih. Oke, cerita baik Foundation dari Medan yang ada di Pulau Sulawesi di Sumatera Utara. Nah, teman-teman semuanya, nanti akan ada giliran lagi untuk open mic ya. Jadi sahabat pendongeng Nusantara yang akan tampil di sini atau juga ini ada. Kamu juga mau dongeng sayang? Mau tanya? Boleh ya? Kalau anak kecil tanya ini berarti beneran boleh nanya. Apa sayang mau nanya apa? Ya udah, pendongeng lain kita pulang yuk. Yang ditanyain cuma Kak Ojan. Kak Ojan larang. Itu Kak Ojan, tepuk tangan dulu buat Kak Ojan. Kak Ojan juga terpilih menjadi ketua formatur sahabat pendongeng nasional. Langsung. Oke. Sekarang gilirannya siapa ya? Ada Kak Asep yang akan mendongeng dan juga pantomim. Betul ya? Oke. Tepuk tangan dulu buat Kak Asep. Mau pakai mikrofon atau enggak? Boleh nanti habis dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kebersamaan kita saat ini ada dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di sebuah wilayah yang cukup panas terlihat seorang anak kecil. Dia lagi senderan di bawah pohon. Atau panas banget ini ya. Senderan ya. Lalu bentar dulu. Kambing. Ada kambingnya. Biasanya kalau kambing itu diambil yang jantan, maka betinanya ikut. Kambing. Si Om. Apa Om? Kehujanan Om. Oh ya ampun. Om. Pamit pulang aja deh Om. Ya kok jadi serem begini Om? Oh si Om. Ini Om tapi pakai tongkat kakek berarti ini. Oh si kakek ini. Ayo kayak sini. Sini. Apa yang diambil lagi? Udah dong. Aduh teman-teman, ini yang punya rumahnya begini. Aku mau pulang dulu ya Om kalau gitu Om. Om, udah ya. Dadah Om. Ya. Apa ini? Pintu di situ. Akhirnya si anak ini keluar. Ini si Om. Ini si. Oh ya, Sempit banget tuh. Akhirnya dia keluar. Nah, teman-teman, mulai masuk lagi nih. Nah, ketika sampai luar, tiba-tiba di luar ada seorang kakek-kakek juga. Mana ya? Jauh lebih tua. Kakek, lagi jalannya tuh, nggak nyampe-nyampe. Waduh. Hati-hati kek. Awas ya. Kakek mau kemana kek? Kakek mau pulang. Mau pulang kemana kek? Jauh. Apa itu? Dikasih apa? Waduh, saya sudah makin bingung yang mana ini. Ya, lewat. Anak-anak, nama anak kecil tadi namanya kita kasih nama Abdul. Dia sayang banget sama semua orang, termasuk yang udah uzur, terutama kakek-kakek. Oh, bisa pas ya. Kakek sehat. Oh, keren kakek. Yuk antar pulang yuk kek.
Mau ke kuburan yang mana? Kuburan itu ada. Ayo, anu ya oke lah banget. Allah sampailah teman. Ulah ini malah tidur. Udah nyampe. Nah, si Abdul kecil ini sampailah ke rumahnya. Sampai pintu rumah karena memang hari hujan ya. Oh, maaf tadi salah habis nganterin ini ya ke kuburan ya. Ke kuburan, ke rumahnya dia. Dia pun pulang. Ada petir lagi. Aduh, makin dingin aja. Aku pulang dulu teman-teman. Ya Allah, ada jembatan lagi. Gak gerak, gak hijau. Aduh. Bismillah. Akhirnya dia jembatan. Lari sampai ke rumahnya, buka pintu. Assalamualaikum. Di dalam. Sekarang nih Bapak, kerannya kita ganti ya. Jadi kucing. Terlihat ada seorang bapak lagi duduk. 5 menit aja. Duduk. Itu masih ada. Duduknya lama banget. Wah gitu. Kemudian si Abdul. Wah. Ya. Kemudian menghampiri. Pak, aku udah pulang. Bapaknya nggak bisa ngeliat ternyata. Waduh, udah melek. Nggak bisa ngeliat bapaknya. Ada nih Pak. Biasanya ke kuping gitu teman-teman. Hati-hati. Beliau nggak bisa melihat dan kakinya lumpuh. Tapi si Abdul sayang banget sama orang tuanya. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Keren. Punya orang tua lumpuh tidak bisa melihat, tetap sayang sama orang tuanya. Udah makan belum Pak? Keren loh. Kita kasih makan. Oh itu. Punya kurma. Diambil kurmanya. Apa? Ini tukang sedekah ini. Alhamdulillah, udah baca doa belum? Ya ampun. Yang kunci motor itu Pak, ambil. Nah teman-teman semua, sayang banget sama orang tuanya. Kalian pun harus sayang sama kedua orang tua. Siap? Siapa yang cinta kepada orang tuanya? Siapa yang cinta pada gurunya? Siapa yang cinta pada Rasulullah? Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kan? Asli. Asli ya. Antri kasihan. Tepuk tangan untuk Kak Asep, Kak Andi, dan juga tadi ada Kak Arif yang tampil untuk berpantomim. Oke, kita jalan-jalan lagi. Siap-siap. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin dekat. Itu apa? Itulah kapal api yang sedang pinter. Asapnya yang walaupun di udara. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Kita jalan-jalan lagi sekarang yang akan tampil sahabat pendongeng nasional yang ada di sini. Ada siapa ya? Oh, tunggu dulu. Ini KW apa asli? Sekto. Ini ada Kak asli tapi KW. Oh, asli tenan dari kota Blitar. Tepuk tangan. Makasih, Blitar itu ho'oh tenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Jogja luar biasa. Oh iya, asli ya Allah. Teman-teman, langsung saja kita simak cerita dari Kak. Hari itu, suara adzan maghribnya berkumandang. Namun si Adit malah enak-enakan main TikTok. Wong kong ngene kok dibandeng-bandeng. Ibunya kemudian berteriak, "Leh, toleh, iki ki wayahe maghrib." Lek ra ngerti basa Jawa ditranslate ya di bawah ini. Iki wayahe maghrib, ayo sholat maghrib, habis sholat maghrib nanti habis itu belajar. Malah bubuk, wong enak-enak lagi. Wong kong ngene kok dibandeng. Alah, banding-banding ke, siapa sih banding ke? Sholat dhisik. Iya Bu, ibu enggak seru. Ibunya pun kemudian pergi setelah meminta anaknya untuk sholat dan setelah sholat belajar. Dilaksanakan itu teman-teman.
sholat, kemudian belajar. Dia melaksanakan sambil ngomel-ngomel, belajar tuh, habis sholat. Tahu gitu aku pengen jadi sapi aja. Kalau jadi sapi kan nggak dadak sholat, nggak dadak belajar, ya toh? Mau mangan toh, ngono. Di situ sambil ngomel, dia ketiduran teman-teman. Dalam tidurnya yang lelap, di situ dia bermimpi. Dia menjadi seekor sapi yang gemuk. Aku saya kita di sapi tenan, gak dadak sholat, gak usah bekerja, gak usah belajar, ya toh, tinggal makan doang. Senengnya dia jadi seekor sapi yang gemuk. Kemudian pemiliknya mengajaknya jalan-jalan ke sawah. Wes dikasih makan, dimandiin, dijahiling. Asik. Ternyata setelah sampai di sawah, itu teman-teman, Yo ikut sih. setelah sampai di sawah teman-teman, teman dimenjal, ayo lari kalian. Sapi itu kemudian diajak untuk membajak sawah. Si petani membawa cambuknya. Woi, sakit oh iki bokongku ya Allah, bokong mulus kan dicambuki. Ayo jalan bekerja. Dia kemudian menangis, Mama depongin mama kayak makan maksa. Tapi apalah daya, dia hanya seekor sapi. Dan kemudian dia terbangun dari mimpi buruknya. Aduh. Itu apa? Apa mau bejo saya merah kok malah iklan? Nah ini, bejo itu beruntung. Semoga kita semua jadi anak yang beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat Tarjo. Nah ini namanya Tarjo. Ganteng. Tarjo aja, ganteng kan? Yaudah Jo, nih Kak Asli tadi ngapa? Kok menggeh. Iya soalnya 5 menit tuh coba yang no. Hah? Aku tuh baru nongol loh Kak. Iya sabar tengok. Jo, nih Kak Asli tadi cerita tentang seorang anak yang tidak mau sholat. Tarjo mau sholat gak? Ya geleng lah. Nah apalagi ini peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah Nabi Muhammad ketika mendapatkan perintah sholat. Nah Tarjo tahu nggak sholat itu ada berapa? 5. Pinter. Yang pertama sholat kok hoe sih? Kak, aku tahunya lewat lagu. Oh lewat lagu. Yoi, lagunya gimana? Sholatku Gak kayak gitu. Terus kayak gini nih. Sholatku ada 5. Oh dikasih hoe. Yoi. Yang ngasih biar teman-teman semuanya yang hadir di sini hoe kita di Jakarta. Di Yogyakarta. Siap teman-teman? Oke, kita coba dulu seperti ini. Sholatku ada 5. Kurang banter. Sing banter. Sholatku ada 5. Subuh, duhur, dan asyar. Wes. Wes giliran Tarjo waktu di selantai aja. Sholatku ada 5. Kurang banter. Banterin aja. Sing gater to yo selak gue aku. Iya aja. Sholatku ada 5. Subuh, duhur, dan asar. Maghrib lalu isya. Sholatku tolong semua. Yang terakhir gimana? Sholatku tolong semua. Sholat 5 waktu bolong semua boleh nggak teman-teman? Nggak boleh. Terus Sholatku penuh semua. Ya udah, itu dulu dari Kak Asli dan juga Tarjo. Salam dari Blitar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Asli dan Kak Kawe. Saya tak bukan saya Kak menggah 5 menit tuh Kak. Jatahin dulu yang ngantri 4.000. Oke, sebentar sebelum Paman Giri lanjutkan ke pendongeng berikutnya, ada hadiah dulu. Siapa yang mau hadiah? Dari Kumpul Dongeng Mau Surabaya bagi hadiah untuk yang paling senyumannya manis. Kasih ya. Untuk Nengkok dapat hadiah. Pakai senyum dulu dikasih hadiahnya sayang. Oh pakai senyum.
Tuh lihat yang senyumnya paling oke, dapat hadiah, dibagi-bagi aja Mbak. Setelah ini nanti Kak Titi akan ada kolaborasi sama teman-teman pendongeng lain. Boleh bersiap-siap. Ada di situ Kak Titinya. Ya, oke. Yang dapat anak-anak aja ya Mbak. Mami papinya nggak usah. Loh saya manis loh saya. Yang pakai senyum, yang pakai lucu nih. Oke, teman-teman yang baru saja melintas di Benteng Fredebuk, terus bingung ini ada acara apa? Salam dari seluruh pendongeng nasional Indonesia yang mungkin baru saja mampir di Benteng Fredebuk. Ini kok rame-rame, boleh ajak anak-anak untuk duduk di sini dengan dongeng yang gede-gede di belakang, ya. Jadi ini adalah kolaborasi dari seluruh sahabat pendongeng nasional yang udah ada yang siap. Sudah pegang mikrofon belum? Oke, dioper mikrofonnya kalau gitu ya. Oke. Baiklah, selanjutkan kami tampilnya. Kembali ya. Kasih dulu mikrofon. Oke, teman-teman, kita sama-sama tepuk tangan. Ada yang muncul dari tengah penonton namanya Kak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acing ciripit tulang bajing kacapit kubulu pare sesek kajol kadalang mawa wayang jek no. Alhamdulillah teman-temanku, aku hadir di sini. Bagaimana kabarnya semuanya? Wah, hebat kamu. Beng, aku melangkah ke sini mohon maaf. Ngomong semakin ke depan aku melangkah lagi. Apa kabar semuanya? Wayang dimainkan para dalang memainkan wayang. Dalangnya sedih ketika menyanyikan. Ini dia si Jali-Jali, lagunya enak, merdu sekali. Tapi sayang 1000 kali sayang. Kenapa anak-anak zaman sekarang mainnya gadget? Anak-anak yang hadir di sini ternyata anak-anak hebat. Ceng-ceripet tulang bajing kacapit kubulu pare sesek letna. Anak Indonesia tidak perlu takut dengan keadaan ini kalau kalian tetap berpegang teguh pada kebenaran. Betul. Tapi para dalang memainkan wayangnya sekarang sedih. Apabila anak-anak di negeri ini tak mengenal waktu dan ini tanggung jawab kita semuanya. Hei para bunda, hei para ayah, terutama hei kamu.
Kamu punya tongkat? Mika, nama kamu siapa? Iya. Meka, hebat, tepuk tangan buat Meka dong. Mika, terima kasih ya. Kamu sudah ngasih tongkat ke aku. Ternyata dalang cilik lebih hebat lagi. Dalang cilik seperti Meka dan yang lainnya sangat peduli terhadap negeri ini. Waktu sudah habis. Aku Rian Hamzah ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk anak-anak ini. Dan aku undur diri dulu. Tetapi karena si Jali-Jali itu adalah anak yang sayang 1000 kali sayang. Bacalah. Sekalian aku launching di sini di para pendongeng. Aku mau gratis. Buku antologi para pendongeng se-Jawa Barat. Dan termasuk aku ada di sini. Tradisi Indonesia jangan kalian tinggalkan teman-teman. Siap? Siap. Iya. Ini Instagram aku Rian Hamzah. Jangan lupa follow. Ada channel YouTube aku Eh. Rian Hamzah juga. Nomor WA kakak. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan mau nijit diambil ininya. Tepuk tangan buat Rian Hamzah. Hari ini pada kamana? Hari ini kamana? Wina mereka sudah. Beli naik naon? Eta marahu. Geni parahu naon? Tepuk tangan untuk Rian Hamzah. Hebat sekali dari budaya Indonesia. Kita jalan-jalan lagi yuk. Karena banyak sekali pendongeng yang akan bergiliran tampil. Kali ini di pentas dongeng dari Forum Pendongeng Nasional. Keplok-keplok dulu dong. Terima kasih buat semua stasiun televisi yang sudah meliput. Pura-pura. Ada drone juga dari CNN yang sekarang lagi meliput. Oke. Ada bersiap-siap juga Kak Titi yang akan kolaborasi bersama pendongeng lain. Silakan Kak Titi. Tepuk tangan untuk Kak Titi. Terima kasih Pak Manggiri yang keren. Adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Semangat pagi. Jawabannya pagi. 3 kali ya. Kan? Once again. Semangat pagi. Belakang belum semangat, boleh ikutan. Semangat pagi. Oke, kali ini Kak Titi akan berkolaborasi ya dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yeay! Mana Kak Lukman yang jadi naratornya? Kak Lukman. Panggil Kak Lukmannya. Kak Lukman. Halo semuanya, adik-adik semuanya. Baik kabarnya? Alhamdulillah. Nah, adik-adik, Kak Lukman bersama dengan teman-teman akan berkolaborasi untuk berkisah. Kisahnya dimulai dari sebuah tayangan. Ting 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 ting. Ini adalah
pemalas. Ayo, Kak Geri. Sukanya tidur. Ayo, Kak Geri. Hewan itu apa ya teman-teman? Monyet. Penasaran? Coba kita lihat ya. Hewan itu adalah kuku si kukang. Kakak dari mana? Makan dulu. Oh iya, aku keluarin jeder lali lagi mereka jangan. Gua adalah banteng. Siapa yang pernah lihat banteng angkat tangan? Kirain tadi mau yang boneka itu. Nih, ada kuku si kukang di bawahnya. Lagi ngorok. Kuku. Kemarin ketemu Pak Bagong nggak ya? Bangun. Ada Pak Bagong. Iya. Betul. Biar nggak keliling dulu. Ayo. Memang kalau melindur begini ya, orang banteng dibilang badak. Dia ngomong tapi matanya merem. Yuk, bangunin lagi yuk si kukang yuk. Matanya merem tapi ngomong. Siapa yang bisa bantu bangunin si kukang? Oke, angkat tangan semua kita sama-sama. Kukang. Kukang. Bangun dong. Oh, kukang sudah bangun. Hei, kukang. Kenapa kamu tidur terus? Habis makan. Harus ngantuk. Makan terus. Sekarang sudah siang, saatnya olahraga. Siapa yang suka olahraga? Ngapain olahraga? Capek. Lohe, lihat ini, aku sih kuat. Suka olahraga, makanya kita harus olahraga dong, biar kuat, sehat, seperti aku. Siapa yang mau olahraga sama-sama? Berdiri yuk adik-adik, berdiri semuanya, kita olahraga. Oke, tangan ke atas, 2 ya. Ke atas, keluar, goyang, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Hebat. Satu kali lagi, tangan ke
Aku mau makan semua belum. Jangan ganggu temanku. Pergi. Jangan ganggu temanku. Kisah dari kami. Terima kasih. Mikrofonku mana? Mikrofon, oh ada di sini ternyata dipegang. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung. Salam dari seluruh sahabat pendongeng nasional. Wah, kali ini akan tampil berikutnya. Kalau tadi sudah berbagai pendongeng dari penjuru Nusantara, mulai NTT, Surabaya, sampai ke Jakarta, ke Jogja, sampai ke Medan yang ada di Pulau Kali. Oke, kali ini untuk menutup seluruh rangkaian perdongengan kali ini ada Kak Ojan yang akan tampil, tepuk tangan. Silakan Kak Ojan tampil. Kalian panas kasihan di sini yang panas-panas ya. Kasihan di sini boleh. Sini dekat Kak Ojan. Sini dekat Kak Ojan sini. Jangan dihitung dulu ya. Sini dekat sini. Sudah? Karena tahu nggak? Ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain-main jalan-jalan di hutan belakang rumahnya. Sampai dia mendengar suara lirih dari tengah hutan. Suara apa itu ya? Ternyata ada suara teriakan minta tolong. Suara minta tolong lirih banget. Pas dia dekati sumber suara, ternyata sumber suara itu berasal dari sebuah botol kaca beling yang tutupnya tersumbat dan di dalamnya ada laki-laki yang kecil sekecil cicak. Iya. Lelaki itu berteriak, tolong keluarin aku. Karena anak laki-laki itu baik, dia ambil botol beling itu, dia buka tutupnya. Dan laki-laki sekecil cicak itu keluar dari botol beling, lompat ke bawah. Laki-laki itu membesar. Yang tadinya sekecil cicak membesar, sebesar anak itu membesar, sebesar bapaknya, membesar. Oh ya, sebesar setinggi pohon yang ada di hutan itu dan berkata, hai anak kecil. Kau telah mengeluarkan aku. Aku sudah terjebak lama sekali di dalam botol ini. Dan sekarang aku lapar. Dan aku akan menjadikanmu makan malam. Anak laki-laki yang menolong raksasa tadi itu kaget. Dia bilang, bagaimana bisa? Itu tidak adil. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Benar nggak? Adil nggak? Adil. Ini adil. Dengarkan ya. Itu sudah wajar. Ya Allah, 3 menit lagi. Hei, sudah sewajarnya. Manusia selalu melakukan itu. Manusia selalu membalas kebaikan dengan kejahatan. Aku tidak percaya, kata anak kecil itu. Kalau tidak percaya, coba kita tanya. Lalu mereka berjalan mencari
sesuatu yang bisa ditanya. Mereka jalan ke atas lembah dan bertemu dengan angin. Lalu kata anak kecil itu bertanya kepada angin, Angin, aku mau tanya. Aku sudah menyelamatkan raksasa ini keluar dari botol dan dia malah mau memakanku. Bukankah tidak adil membalas kebaikan dengan kejahatan? kata angin itu, aku memberi manusia udara yang bersih untuk mereka bernafas. Tapi manusia membalas aku dengan udara yang kotor. Manusia mengeluarkan asap-asap yang bau ya. Namanya limbah. Manusia. Aku pikir benar sekali apa yang dikatakan raksasa. Kebaikan selalu dibalas dengan kejahatan ya. Ya. Coba kalian tanya dengan saudaraku yang lebih tua namanya Sungai. Maka buru-buru mereka jalan turun dari lembah, datang ke sungai. Anak kecil itu dan raksasa bertanya begini. Sungai, aku sudah menolong raksasa ini keluar dari botol. Tapi raksasanya mau memakan aku. Bukankah tidak adil membalas kebaikan dengan kejahatan ya teman-teman? Hei, itu adil. 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 Galak amat. Lalu kata Sungai gini. Oh, aku Sungai memberi manusia air untuk mereka mandi dan makan dan minum. Aku menumbuhkan tanam-tanaman mereka di kebun dan sawah. Tapi manusia membalas aku dengan membuang sampah di sungai. Aku kotor dan bau. Sepertinya yang benar raksasa, teman-teman. Tuh kan. Makan malam enak. Kata Sungai. Tapi ada yang lebih tua dari aku dan lebih bijaksana. Coba kalian, waktunya habis. Belum. Coba kalian bertanya kepada saudaraku yang tua namanya Gunung. Lalu anak kecil itu dan raksasa besar berjalan naik ke atas gunung. Sampai di puncak, mereka bertanya kepada gunung yang tua tadi. Kata anak kecil gini, Gunung, aku mau cerita. Aku menolong raksasa keluar dari botol. Ya kan teman-teman? Dan raksasa malah mau memakan aku. Bukankah tidak adil membalas kebaikan dengan kejahatan? Hei, itu adil ya kan? Adil. Adil. Lalu gunung tadi menyahut gini. Aku hidup dengan manusia sudah berabad-abad lamanya. Manusia aku beri pohon, manusia aku beri emas dari dalam tubuhku. Tapi manusia malah menebang pohon-pohon sebanyak-banyaknya. Ya, manusia merusak hutan, buang sampah. Harusnya secukupnya. Oh, itu durasinya dia ngambil ya, Tapi aku sebentar. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu mengeluarkan raksasa dari dalam botol yang kecil? Iya, tadi aku mengeluarkan dia dari dalam botol. Aku tidak percaya sampai aku mengetahui kejadian awalnya. Coba bagaimana? Lalu atas permintaan gunung, anak kecil dan raksasa itu berjalan ke hutan, kembali ke hutan, menemukan botol kaca beling. Anak kecil bilang, Nih, Gunung, tadi raksasa itu berasal dari botol beling kaca ini. Loh, tapi bagaimana mungkin raksasa yang besar bisa masuk ke dalam botol? Hei, aku bisa. Nih lihat ya. Lihat ya teman-teman. Gunung lihat ya. Aku akan mengecil. maka raksasa yang tadinya besar mengecil. Sekecil setinggi pohon, mengecil setinggi orang dewasa, mengecil sekecil kalian, dan mengecil sampai sekecil cicak. Kata gunung. Tapi bagaimana dia masuk? Aku masuk ini nih. Lalu dia lompat ke atas, cuy, masuk ke dalam botol. Kata gunung, oh, tapi kan itu botolnya terbuka. Kenapa dia harus dikeluarkan? Karena botol ini tadi ada tutupnya ya teman-teman ya. Mana tutupnya dia? Oh ini dia. Nih, tadi botolnya itu ketutup gini Gunung.
kecil tadi baru sadar, ternyata gunung menolongnya. Memasukkan raksasa kembali ke tempatnya dan tidak jadi dimakan. Gunung, sungai, angin menolong manusia. Langsung anak kecil tadi berkata, yes! Dia langsung kembali ke kampungnya. Tapi dia ingat satu hal, teman-teman. Sepertinya ada yang salah. Lalu dia kembali ke angin. Manusia kecil itu berterima kasih kepada angin karena sudah memberinya udara yang bersih untuk bernapas. Dia kembali ke sungai, dia berterima kasih kepada sungai sudah memberi air untuk minum dan mandi. Dia kembali ke atas gunung, dia berterima kasih kepada gunung karena telah memberi pohon dan segala kekayaannya. Dan anak laki-laki itu kembali ke kampungnya menceritakan kepada semua yang bisa dia temui bahwa yang harus dia lakukan kepada udara, kepada sungai, dan kepada gunung, dan kepada alam ini, mereka manusia harus berterima kasih. Dan kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh, udah. Terima kasih ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kak Ojan. Oke, hari sudah semakin siang, matahari pun semakin tinggi. Tapi semangat tidak boleh hilang karena kita cinta dengan negeri. Yeay! Nah, seluruh sahabat pendongeng nasional, sekarang kita akan membunyikan dan menggaungkan deklarasi. Jadi saya undang semua yang memakai kaos yang berwarna biru ini untuk oh iya, yang memakai kaos berwarna merah ini. Oh, yang memakai kaos berwarna kuning ini untuk berdiri mengelilingi Tugu Jogja replika yang ada di sana. Yuk kita semua bergeser. Anak-anak boleh tetap di sini sayang ya, tapi semua